Saya percaya Barabas itu kita. Kenapa? Salah satu alasannya. Tahukah Bapak Ibu arti nama Barabas? Saya percaya Barabas itu kita. Kenapa? Salah satu alasannya. Tahukah Bapak Ibu arti nama Barabas? Itu kebaikan manusia seperti pembalut, menjijikkan. Jadi nggak bisa. Saya mau cerita lagi tentang Barabas. Semua nggak ada kebetulan. Saya percaya Barabas itu kita. Kenapa begitu? Kan nggak bisa asal cocok logi toh. Saya percaya Barabas itu kita. Kenapa? Salah satu alasannya. Tahukah Bapak Ibu arti nama Barabas? Bar, anak. Abas dari kata aba, Bapa. Barabas, anaknya Bapa. Anda lihat, Yesus Barabas, anaknya Bapa. Yesus Kristus, anaknya Bapa. Bukankah Alkitab mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dua-dua sama anaknya Bapa. Tapi Barabas anaknya Bapa yang pemberontak, penyamun, jahat, penuh dengan pembunuhan rekor, pembunuhan dan penuh dengan catatan dosa. Jadi saya percaya betul Yesus Barabas adalah gambaran kita. Waktu saya melihat ini, saya melihat karya penebusan. Nah, saya kasih tahu. Nasib Barabas 100% pasti mati. Setuju kan? Tadi saya cerita, gak mungkin ada pengampunan. Percayakah saudara? Saudara dan saya 100% nasibnya harusnya mati. Kenapa? Saya tunjukkan beberapa ayat. Coba buka, mari kita melihat saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Roma 6 ayat 23, tolong dilihat. Jadi kita ini penuh dengan dosa. Dan apa nasib dosa? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Berarti jelas saudara dan saya pasti nasibnya seperti Barabas. Kita anak Tuhan, anak Bapa yang melenceng, yang penuh dengan dosa. Bukankah Adam yang pertama kali adalah Adam yang jatuh melenceng dari Tuhan? Dia jatuh dalam dosa. Dan oleh karena dosa, kita nasibnya harusnya mati. Amin. Terus bagaimana kita bisa diselamatkan? Supaya kita tidak jadi dihukum mati kayak Barabas. Alkitab menuliskan, kita baca lebih jauh, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Perhatikan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kita ini sudah dosa. Lahir sudah bawa dosa. Gak ada yang namanya bayi lahir gak ada dosa. Karena Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, sejak Adam jatuh dalam dosa, kita semua sudah berdosa. Kemudian Alkitab menuliskan dan dosa ini tidak bisa dibayar, diampuni dengan kebaikan kita. Saudara, Alkitab menuliskan kebaikan manusia seperti kain kotor. Ternyata bahasa aslinya pembalut.
Suami saya satu kali ngeliat Instagram keluar dan tayangan kontennya adalah gini, jenis-jenis darah di pembalut. Dia ngeliat konten, kalau darahnya warna ini artinya apa, kalau darahnya warna ini. Suami saya, Anda tahu komentarnya dia, Gilandi. Suami dia, Gilandi, masa tayangan Instagram kok jijiin, katanya gitu. Saya sebagai wanita pun saya lihat, jijiin gitu loh, menjijikkan sekali. Alkitab menuliskan kebaikan kita tidak bisa menebus dosa, tidak bisa bayar dosa saudara dan saya. Pasti saudara dan saya harus mati masuk ke neraka. Dan tidak bisa karena Anda berbuat baik yang banyak, memberi yang banyak, melayani banyak, lalu Anda dianggap aku sudah membayar. Tidak bisa, seperti kain kotor. Anda tahu artinya seperti kain kotor? Saya pernah pengalaman Bapak Ibu. Saya antri di satu resto, antri. Ketika antri, ada seseorang yang kurang sopan, langsung motong antrian saya. Wih, ini emosi. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan. Jangan emosi nak, sabar. Oke Tuhan. Dia melenceng, sorry ya, saya potong ya, saya urgent, saya duluan. Oke, enggak apa-apa, silakan. Saya merasa Bapak Ibu, saya orang paling kudus di dunia. Karena saya sudah berbuat baik. Saya sabar, saya merasa kudus sekali. Selesai, bangga nih kepala rada dongak. Orang kudus. Pulang, saya ditelepon seorang teman, dapat cerita. Cece tahu enggak? Aku barusan dari gereja ini. Aku dengar kabar. Kabar apa? Cece tahu hamba Tuhan ini? Iya, dia lo bisa marah-marah di mimbar. Terus dia bilang gini, Bu Ruth Yulia itu goblok. Bu Ruth Yulia itu goblok. Saya tanya, di mimbar? Barusan kudus loh. Barusan jadi orang paling kudus di dunia. Gak lama lagi, dibilang goblok. Kurang ajar. Mentang-mentang, emangnya dia siapa? Kurang ajar gitu kan. Orangnya mana? Baru sekian menit yang lalu, saya begitu kudus. Sekian menit kemudian, saya kudis. Ini loh kebaikan manusia. Baru sebentar di gereja, haleluya, nangis-nangis, berlinang air mata, keluar. Terus kendaraannya diserempet orang, langsung keluar binatang, langsung keluar maki-makian, baru angkat tangan nangis-nangis. Itu sering kok saya ngelihat teman saya. Itu kebaikan manusia, seperti pembalut, menjijikkan. Jadi nggak bisa. Lalu bagaimana kebaikan nggak bisa menebus? Bagaimana dosa kita bisa dibayar? Yesus Barabas harus dihukum mati. Gak mungkin, misalnya nih, gak mungkin rakyat bawa binatang. Yesus Barabas bebasin ya, diganti sama binatang. Ya gak mungkin mau. Ya gak mungkin mau, itu ilustrasinya ya. Gak mungkin juga tiba-tiba malaikat datang. Aku yang menggantikan. Oh ya gak imbang Pak, itu kalau malaikat yang datang kan berarti malaikat gak dihukum. Karena malaikat supranatural. Yang harus dan bisa menggantikan adalah Yesus Kristus. Manusia, ganti manusia. Tapi ini manusia yang berdosa, ini manusia yang tidak bercacat celah. Dia gantikan, Yesus Barabas diselamatkan, Yesus Kristus menggantikan pelanggaran dan dosa. Alkitab mengatakan, karena satu orang dihukum, tapi satu orang benar juga, kita
diselamatkan.